Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera, selamat beribadah dalam ibadah pendalaman Alkitab pada petang sore hari ini. Buat saudara-saudara yang ada di Semarang maupun yang ada di desa, dimanapun kita berada, kiranya rahmat Tuhan, kasih setia dan damai sejahteranya senantiasa tercurah di tengah sama kita. Mari kita memulai ibadah kita dari pujian nyanyian rohani nomor 29. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Kita ulangi dari atas. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, kesempatan yang indah pada saat ini kalau kami boleh datang beribadah kepada Engkau, bukan karena kuat gagah kami manusia, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu yang sudah menuntun setiap langkah kami untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Urapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memainkan musik, yang mengatur sound system,
pengoperasi LCD, multimedia, juga Engkau urapi hamba-Mu yang melayani puji-pujian, terlebih hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Dan kami tidak lengah Tuhan apabila ada kuasa-kuasa di udara, roh-roh jahat, roh najis yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini. Kami tolak, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus membungkus salut kami dengan sempurna. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau hadir melawat setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan lanjutkan pujian kita dari Psalm nomor 92. Siapakah hamba ini Tuhan? Siapakah hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih-Mu melalui firman yang dan Roh Kudus yang telah Kau curahkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumbuhan hidup. Semakin nyata pribadi, semakin nyata pribadi. Dalam firman yang ku terima, nyatalah pula cacat celahku yang tersembunyi di dalam diri. Terima kasih. Pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumbuh. Bait ketiga, betapa dalamnya ku jatuh. Betapa dalamnya ku jatuh, Kau berkuasa mengangkatku, membaharui semua tabisanku, selalu memandang korban-Mu Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku.
Tuhan, kalau kita masih mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kita boleh datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, bukan karena kita bisa atau kita mampu, semata-mata hanya oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan. Biar bejana hidup ini senantiasa diisi oleh harta yang mulia, harta yang indah, yaitu firman, pengajaran yang sanggup mengoreksi, mendidik, mengajar, menegur kehidupan kita untuk senantiasa taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena setelah pujian ini nanti kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian bait yang keempat, nanti waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Firman-Mu jadi kesukaanku. Haleluya. Firman-Mu jadi kesukaanku, karena teruji bak mas murni, biar ku simpan dan ku hayati sebagai bukti kasihku padamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tukur. Kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi tumpuan hidupku. Selamat malam saudara-saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk petang hari ini kami dapat kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Sekalipun dalam suasana pandemik ini, kami tidak bisa mendengar secara leluasa karena harus pakai online, tetapi kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang di rumah masing-masing, yang saat ini mendengarkan firman-Mu, berkati mereka, berikan hati yang teguh dan juga peka mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan sertai firman-Mu dengan kuat kuasa yang daripada Engkau. Segala roh jahat, roh najis yang coba mencuri firman, kami ikat di dalam nama Yesus, supaya berdiam diri dan keluar dari ruangan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, petang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terutama di dalam surat Tesalonika yang terhenti selama masa pandemik atau masa PPKM diberlakukan oleh pemerintah. Ya memang kita perlu bersabar
tetapi tetap tekun, hati kita ada kerinduan untuk mendengarkan firman. Nubuatan firman Allah pasti digenapi, bahwa sekali kelak akan ada kesulitan untuk mendengarkan firman. Nah, ini salah satu hal yang sudah terjadi, tetapi ini masih ada kesempatan. Tetapi dalam kitab Amos pasal 8 itu nanti orang akan mengembara dari laut ke laut mencari dan tidak dapat. Nah, ini kita masih dapat, sebab itu sekali lagi saya himbau saudara, saya ingatkan saudara untuk memanfaatkan kesempatan ini. Sekali kelak kita atau saudara atau siapapun ingin rindu mendengar tetapi tidak dapat. Adapun firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita sharingkan atau kita bicarakan di dalam 2 Tesalonika pasal 5, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 dan seterusnya. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara, demikian firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama. Berbahagia saudara-saudara yang ikut membaca firman Tuhan ini dan juga bisa mendengarkan. Dan terlebih berbahagia kalau saudara bisa mengerti dan mempraktekkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, malam ini saya beri tema firman Tuhan itu ora et labora. Ini satu tema yang sudah cukup lama, bahkan sejak gereja mula-mula ini sudah dikenal. Ora et labora. Ora itu doa, labora itu kerja. Et itu dan atau dengan. Maksudnya ora et labora itu artinya berdoa dan bekerja.
Ini moto orang Kristen. Jadi tidak ada istilah orang Kristen itu malas bekerja, tidak ada. Jadi mereka ada orang-orang yang giat, rajin bekerja, tetapi tidak melupakan doa. Bahkan kalau kita lihat ini, berdoa dan bekerja. Nah, tema ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Tesalonika ini. Karena Paulus mendengar ada sementara atau sebagian orang-orang Kristen yang rupanya mereka tidak bekerja, berdoa saja. Nah, itu adalah efek samping atau efek negatif yang terjadi karena mereka itu imannya begitu kuat, mereka percaya Tuhan Yesus akan segera datang. Seperti yang kita sudah pelajari di dalam surat Tesalonika ini kan bicara tentang hari kedatangan Tuhan. Dan pelajaran atau berita tentang kedatangan Tuhan supaya gereja Tuhan bersiap sedia itu sangat jelas di dalam surat Tesalonika ini. Sehingga ini kemungkinan orang-orang Tesalonika yang tidak bekerja itu merasa Tuhan sudah mau datang, tidak perlu kita bekerja. Sehingga mereka menganggap ya tidak terlalu penting. Tapi akhirnya rupanya mereka mengalami masalah, terutama dalam soal hidup sehari-hari, katakan soal makan. Sehingga rupanya terdengar oleh Rasul Paulus bahwa beberapa di antara hidupnya tidak tertib, mereka menjadi beban orang lain karena tidak bekerja. Nah, saudara, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Pertama-tama kita membaca bahwa Paulus berkata tadi di dalam ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 saya baca ulang, itu berbunyi, ayat yang ke-6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini kalimat ini kelihatannya datar sebenarnya, tapi sebetulnya mempunyai tekanan yang kuat. Paulus menggunakan kalimat kami berpesan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini suatu pesan yang serius, kuat begitu maksudnya, yang harus diperhatikan oleh jemaat. Karena dibilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Padahal firman Tuhan kan mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tapi Paulus menggunakan dalam nama Tuhan itu untuk menunjukkan betapa pentingnya, seriusnya pelajaran ini. Kemudian supaya kamu menjauhkan diri dari saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan pekerjaannya atau tugas-tugasnya, ya di sini dijauhi. Artinya kita tidak usah kompromi dengan mereka atau tidak usah kita ya mendekati mereka begitu. Ya. Tetapi dalam ayat berikutnya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kami terima. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu tidak mengajar supaya kita menjadi orang yang malas bekerja atau melalaikan pekerjaan. Dengan kata lain, Alkitab mengajarkan kita bahwa manusia itu memang manusia bekerja. Hal itu kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal 2, saudara-saudara, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 dan 16, itu demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ini firman Tuhan pertama kepada Adam, manusia pertama. Pada waktu itu Adam masih sendiri. Tuhan tempatkan di Taman Eden, dan waktu itu manusia ini belum jatuh dalam dosa. Tapi tadi kita membaca Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden supaya mengusahakan dan memelihara. Nah, kata mengusahakan dan memelihara ini kan bekerja. Jadi manusia sejak pertama bahkan di Taman Eden itu bekerja. Tidak duduk tenguk-tenguk lantas tinggal, tidak. Bekerja. Walaupun kita harus mengerti bahwa bekerja waktu itu, kalau kita analisis itu, bekerjanya bukan ngongso, bukan untuk mencari makan, tetapi Tuhan sudah berkata, kamu boleh makan semuanya, buah-buah dalam taman ini. Ini artinya apa? Orang bekerja itu semata-mata melakukan tugas yang dibebankan atau yang diberikan, atau kesempatan yang Allah beri untuk dia melayani Tuhan di situ. Tentang soal makan Tuhan sediakan. Nah, adapun kemudian manusia bekerja dengan berpeluh, dengan berkeringat, dengan susah payah, itu setelah manusia jatuh dalam dosa. Itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal 3. Sehingga karena kamu makan buah itu, maka bumi terkutuk, kamu akan susah payah, berpeluh mukamu, dan kamu akan menanam yang tumbuh nanti semak duri. Itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 dan berikutnya. Saudara-saudara, jadi kembali kepada tema ini, soal bekerja itu suatu kehormatan bagi kita manusia. Jadi mari saudara kita akan renungkan hal ini. Itulah pengajaran firman Tuhan. Kemudian bila kita melihat dalam kitab Amsal Soleman, banyak ayat yang ditulis di sana, ya. Misalnya dalam Amsal Soleman 12. Saya akan membacakan Amsal Soleman 12 ayat yang ke-24 mengatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Rajin itu artinya dia bekerja. Ya, dalam pasal 6 Salomo atau Soleman mengajarkan, hei pemalas, belajar sama semut. Semut itu gambaran binatang yang rajin bekerja. Konon semut ini tidak pernah tidur. Apa pernah saudara melihat semut tidur, berdiam diri? Tidak. Siang malam mereka kerja. Dan dia bisa memanfaatkan waktu musim panas dia bekerja. Karena dia menyadari dirinya itu lemah. Kalau seekor semut itu ketetesan air, satu tetes saja sudah terganggu dia. Ya, apalagi sampai air yang menggenang, tidak mungkin dia bisa. Sehingga semut memanfaatkan musim panas. Saudara, ayat yang ke-27 dalam Amsal Soleman ini berkata demikian. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Dan banyak ayat lagi sudah di dalam Amsal Soleman itu. Salomo itu mengajari orang-orang muda terutama untuk belajar hikmat daripada Tuhan. Dan tentang tangan yang rajin ini diajarkan dalam hal. Sebab itu Rasul Paulus tadi mengatakan, orang yang tidak mau bekerja itu yang tidak menurut ajaran kami. Jadi Paulus itu mengajar jemaat itu, orang Kristen di Tesalonika,
dalam hal ini itu supaya mereka bekerja. Dia mengkritik atau menasihati orang-orang yang tidak mau bekerja. Nah, saudara, kemudian kita akan membaca kemudian di dalam 2 Tesalonika 5 ini ayat 7 dan 9. Ya. 2 Tesalonika 5, 3 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Nah, di sini Rasul Paulus bukan saja mengajar, bukan saja menyuruh, tetapi dia memberikan teladan. Jadi, pertama Alkitab, firman Allah, banyak nasihat supaya umat Tuhan itu menjadi orang yang rajin bekerja. Jangan malas. Tapi kemudian Rasul Paulus tidak hanya menyampaikan ajaran teoritis, tetapi dia memberikan contoh praktis. Sebab itu dikatakan teladan, ya, supaya kamu harus mengikuti teladan kami. Jadi Paulus dalam pengajarannya teori dan praktek itu disampaikan. Nah, kemudian kita melihat di sini, saya baca ulang, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Paulus itu memang tidak lama di Tesalonika, tetapi dia memberitahukan bahwa kami tidak lalai bekerja. Loh, saudara, Paulus itu walaupun seorang rasul, tetapi dia seorang pekerja. Di dalam Kisah Rasul 18, kita membaca di sana ayat 1-3, suatu perjalanan misi atau pelajaran perjalanan memberitakan Injil. Rasul Paulus ketemu dengan suami istri, namanya Aquila dan Priscilla. Waktu dia menumpang di rumahnya, dia tidak mau tinggal diam. Dia membantu ikut bekerja, karena kebetulan mereka sama-sama, dikatakan di sana mereka tukang kemah, sehingga Paulus ikut bekerja membantu. Tetapi tidak mengabaikan pelayanan utama dalam memberitakan firman Tuhan. Ayat 8 dikatakan, kami bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban. Saudara, ini prinsip yang indah. Saudara, prinsip yang indah untuk kita perhatikan. Kalau seorang Rasul Paulus, dia katakan saya mempunyai hak untuk tidak bekerja secara jasmani, tetapi bekerja jerih lelah payah, maksudnya jangan menjadi beban. Kita membaca di dalam surat Korintus, Rasul Paulus menguraikan bahwa dia tidak menggunakan haknya sebagai seorang pemberita Injil, makan hasil dari pemberitaan Injil itu, tetapi dia membiayai diri sendiri. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 34-35, Paulus juga mengatakan, aku memberikan contoh teladan bekerja keras di antara kamu, ya, dan bersama-sama dengan orang-orang yang menyertai dia membiayai diri sendiri. Untuk memberi teladan dikatakan, mengingat firman Tuhan bahwa lebih berkat memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, ini teladan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus memberikan pelajaran, memerintahkan itu bukan untuk memberikan beban, tetapi dia ada teladan. Dikatakan siang malam dia jerih payah bekerja. Saudara-saudara, oh puji Tuhan. Sebab itu tema firman Tuhan malam ini, ora et labora, menjadi tema yang penting pada saat ini. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara,
Paulus memberikan teladan dan Paulus bekerja dengan jerih lelah, tidak bekerja secara terpaksa. Oh puji Tuhan. Kemudian kita akan membaca 2 Tesalonika 5 ini, 2 Tesalonika 3 ini ayat 10 ya. Ayat 10 dan 11. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah ini kan cukup keras dan cukup, ya keras lah saudara ya. Bayangkan itu, kalau tidak mau kerja jangan makan. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita sehari-hari, itu bahasa yang cukup keras. Tetapi ini maksudnya Rasul Paulus, dia tidak makan roti dengan percuma. Ya, tidak mau menjadi beban kepada siapapun. Nah saudara, puji Tuhan. Kalau demikian maka betapa indahnya ya menjadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Kita harus memberi kesan bahwa kita ini tidak malas. Kita tidak makan dengan percuma. Nah, cuma sekarang masih kita akan melihat saudara-saudara, yaitu bekerja di dalam motivasinya. Motivasinya bekerja. Nah, mungkin saudara, nah kalau hamba-hamba Tuhan kan tidak kerja. Ya, maksudnya tidak kerja formal di kantor, di pabrik, di bengkel. Nah, mari sekarang kita akan melihat etos kerja atau motivasi orang kerja. Nah, manusia itu kan dalam 1 Tesalonika itu disebutkan, saya bacakan di sini, 1 Tesalonika pasal 5 ya, ayat yang ke-23. Pasal 5 ayat 23 demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, puji Tuhan. Saya membacakan ayat ini, saya katakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 12 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar atau teladan. Berarti manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh. Nah ini sedikit saya singgung bahwa seringkali orang yang percaya Tritunggal menyatakan bahwa Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia menurut teladan kita. Nah kata kita itu seringkali dipersoalkan. Nah ini berarti Allah itu kan jamak, Allah itu banyak. Makanya dikatakan Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi. Tetapi kalau saudara membaca ayat itu, mari kita menjadikan manusia menurut teladan gambar kita. Nah manusia itu gambar kenyataan dari Allah. Sekarang saya mau tanya saudara, di mana roh dan jiwa saudara? Bagaimana orang bisa melihat roh saudara, jiwa saudara? Apa kelihatan? Tidak. Ya. Nah, tubuh ini yang bisa menyatakan. Yang namanya sarpo misalnya. Ya. Itu rohnya, jiwanya yang namanya sarpo itu. Tetapi tidak bisa dilihat. Saudara melihat di mana? Tapi yang saudara lihat adalah tubuh saya. Hidungnya yang tidak terlalu bangir ini gitu misalnya. Kupingnya bukan caplang,
Ya. Ya, itu yang saudara lihat. Artinya roh, jiwa, dan tubuh itu di dalam tubuh. Demikian juga Allah yang roh dan logos itu tidak dapat dilihat, saudara. Tetapi dia menyatakan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sedikit saya menyampaikan prinsip Alkitab tentang kealahan itu. Bukan trinitas, bukan Allah itu esa dan benar. Tetapi untuk saya bisa menyampaikan tema firman Tuhan malam hari ini tentang ora et labora itu, manusia yang dari 3 unsur ini, roh, jiwa, dan tubuh, bekerjanya juga lewat 3 perkara ini. Sehingga yang namanya bekerja itu tidak berarti mengangkat karung untuk para kuli misalnya. Tukang batu harus bekerja di kasar dan sebagainya. Ya, tetapi saudara melihat bekerja itu mempunyai sektor-sektor, mempunyai bagian-bagian, yaitu ada kaitannya dengan 3 unsur tadi. Kalau bekerja tubuh itu bekerja jasmani, saudara mengangkat batu di bengkel itu kerja untuk tubuh. Tetapi kan tidak semua orang bekerja dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan jiwa. Ya, dengan jiwa. Orang yang bekerja di kantor itu kerjanya duduk, tetapi pikirannya yang bekerja. Ya, seorang arsitek, dia tidak harus bekerja mencampur semen misalnya. Oh, tapi pikirannya dia membuat gambar, membuat denah, membuat itu rincian-rincian. Dia hanya kerja dari belakang meja. Ya, yang melaksanakan adalah tukang-tukang bekerja. Saudara, membangun gedung itu sebelumnya digambar dulu, didesain dulu, denahnya bagaimana, campurannya bagaimana, bahannya dari apa. Itu dikerjakan lewat pikiran. Tetapi yang melaksanakan tukang-tukang pelaksana itu, pemborong, ya, menggunakan tukang, itu kerja. Nah, itu jiwa. Maka roh juga kerjanya rohani. Ya, apa kerja rohani? Jadi manusia itu yang bisa bersambung dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan itu rohnya. Nah, ini pekerjaan rohani, saudara. Pekerjaan rohani itu apa? Ya, apa yang ada kaitannya dengan relasi dengan Allah yang roh adanya. Nah, inilah pekerjaan yang dikerjakan para rohaniwan. Pastor, pendeta, biksu dan sebagainya. Mereka memang tidak bekerja ngangkat batu, ngangkat kayu. Mereka tidak bekerja di kantor selama 8 jam 1 hari misalnya begitu, tetapi mereka bekerja untuk perkara rohani. Nah, sebagai teladan contoh misalnya dalam Kisah Rasul pasal 6, rasul-rasul pada waktu itu ikut terjun di lapangan, membagikan pembagian, kalau zaman sekarang mudahnya sembako begitulah. Jadi rasul-rasul itu ikut, orang-orangnya menyumbangkan itu dikumpulkan di hadapan rasul-rasul, dan rasul-rasul ikut membagi. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 4 dan pasal 6. Jadi gereja mula-mula itu hidup secara kebersamaan, yang lebih memberikan yang kurang gitu, dan mereka caranya dipersembahkan kepada rasul-rasul, rasul-rasul yang membagi. Tetapi dalam pasal yang ke-6, Rasul Petrus dan teman-teman mengatakan, wah saudara-saudara, kami tidak puas dengan cara ini, di mana kami banyak melayani meja, maksudnya bekerja itu, membagi pekerjaan yang sifatnya jasmani. Maka dari itu pilihlah di antara saudara 7 orang yang dapat kami tugaskan untuk pekerjaan ini, supaya apa?
supaya kami bisa memusatkan perhatian kami di dalam doa dan firman. Nah ini nih saudara. Jadi rasul-rasul waktu itu merasa bekerja membagi sembako, menolong orang janda-janda. Wah itu melalaikan, melelahkan. Sehingga doa mereka terkendala, pelayanan firman juga terkendala. Dan itu mereka tidak puas. Nah ini yang saya maksudkan pekerjaan rohani. Pekerjaan yang berkaitan dengan perkara rohani, sehingga mereka memusatkan perhatian di dalam doa dan firman. Karena mereka tugasnya untuk menyampaikan firman. Nah saudara-saudara, jadi inilah yang penting. Nah disayangkan sekarang banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ya yang mengaku dirinya hamba Tuhan, tetapi mereka begitu sibuk dengan pekerjaan yang sifatnya pelayanan meja tadi, ikut membagikan sesuatu dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit mereka yang bertani, pelihara babi, pelihara ini, sehingga waktu mereka banyak untuk hal itu. Nah saya mau tanya, kalau mereka sudah lelah, capek, apakah doa mereka efektif? Apakah pembacaan firman efektif? Lantas pelayanannya juga efektif? Nah, itu tanda tanya yang harus dijawab. Sebab itu seringkali kita mendengar, maafkan ya, ada hamba-hamba Tuhan yang dalam pemberitaan firman itu begitu dangkal, firman diganti dengan yang lucu-lucu atau cerita-cerita pendek yang menyenangkan telinga orang. Padahal kebutuhan gereja, kebutuhan jemaat itu firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan Rasul Paulus pesankan kepada Timotius, 2 Timotius 4 dikatakan, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan kesalahan, tegur, nasihatkan dengan pengajaran. Itu firman yang diperlukan jemaat. Karena nanti akan tiba waktunya orang tidak tahan mendengar firman pengajaran yang sehat. Mereka senang mendengar firman yang yaitu tadi dongeng yang menyenangkan telinga mereka. Dan ini dilakukan oleh sementara hamba Tuhan. Ingin menyenangkan telinga, gampang-gampang saja, ya. Saudara-saudara, sebab itu mari kita mau perhatikan ini. Etika kerja kita melihat di sini, tubuh, jiwa, dan roh. Sebab itu kita harus menghargai saudara-saudara kita yang dipanggil untuk bekerja secara jasmani, ya kita menghargai mereka, saudaraku. Dan jangan kita menghina, wah pekerjaan ini kasar dan sebagainya. Bukan. Itu di mana Tuhan lakukan. Saudara-saudara, oh puji Tuhan. Dalam Roma pasal 12 dikatakan kita ini kan seperti tubuh. Tubuh kita itu mempunyai tugas-tugas masing-masing. Tangan memang bekerja keras, kaki berjalan, tetapi kuping dan telinga atau kuping atau telinga kan tidak harus mengerjakan. Mata misalnya, mata hanya melihat, laporan ke sentral, ke otak, otak memberi perintah kepada tangan untuk melakukan. Dan ini namanya sinergi, ada sinkronisasi bekerja. Dan Paulus katakan, yang melayani, ya silahkan melayani. Tetapi yang mengajar, ya mengajar. Saudara puji Tuhan. Jadi itulah etos kerja atau etika kerja. Motivasi kerja kita. Puji Tuhan. Sehingga kita tidak mengiri, wah pendeta enak, cuma khotbah di mimbar, tidak pernah bekerja. Tidak, saudaraku. Oleh doa hamba Tuhan, oleh firman yang dipelajari, itu memenuhi kebutuhan jiwa, roh daripada jemaat. So itu perlu kita mendukung kerja bersama. Nah ini bekerja, ya. Paulus sendiri sebagai seorang penginjil, pemberita Injil,
bekerja keras supaya bisa melayani Tuhan. Nah, saudara, itu yang saya sampaikan, sehingga firman Tuhan tadi berkata bahwa orang yang malas akan tidak mendapat pemburuannya, tetapi orang yang rajin akan menerima hasilnya. Nah, saudara, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10, juga dalam Lukas pasal 10 sama, waktu Tuhan mengutus murid-muridnya untuk bekerja, tapi bukan bekerja sebagai tukang batu misalnya, bekerja sebagai petani misalnya, tidak. Suruh bekerja untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan berkata, orang yang bekerja pasti mendapat makanan, mendapat upah. Dan itu janji Tuhan. Sehingga Paulus berkata, orang yang bekerja itu tidak akan sia-sia. Nah, puji Tuhan, saudaraku ya, kita melihat firman Tuhan katakan, saya akan membacakan dalam Mazmur 128. Ya, kita membaca Mazmur 128. Itu kemudian motivasi kerja atau etos kerja atau ya motivasi dasarnya yang mendorong kita kerja bagaimana. Ya, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu dengan baik, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Saudara, ini bicara tentang jerih payah. Ya, tadi di depan saya sudah katakan bahwa oleh karena dosa, maka manusia juga kerja jerih payah. Bukan hanya petani, bukan tukang batu saja. Oh, tetapi orang yang bekerja kantor, di bank itu ya jerih payah. Yang jerih payah apanya? Bukan fisiknya, otak pikirannya. Saudara. Ya. Pikiran kalau pekerjaan tidak selesai, wah saudara tahu, seringkali kita menjadi stres. Seorang rohaniwan hamba Tuhan, apakah saudara anggap ringan? Oh, mereka bekerja, bergumul dalam doa, mempersiapkan firman Tuhan. Dalam Mazmur 120 dikatakan mereka maju menangis, ya, menabur benih. Menabur benih firman itu, saudaraku, bukan pekerjaan enak kayak orang pidato saja begitu, tetapi itu membutuhkan jerih payah atau air mata. Paulus bersaksi di dalam Kisah Rasul 20 bahwa dia dengan air mata melayani. Jadi saudara-saudara, bekerja itu bukan itu. Tetapi mari kita melihat sini bahwa orang yang bekerja itu akan mendapat upahnya. Nah, bagaimana kita harus bekerja? Nah, tadi dalam Mazmur 128 ini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan hidup menurut perintah Tuhan. Artinya apa, saudara? Kalau kita bekerja harus didasari takut akan Tuhan. Kerja di bidang apa saja, kerja di sektor apa saja, kita harus dasari takut akan Tuhan. Sebab itu di dalam surat Kolose, ya, surat Kolose 3 ayat 23 dan 24 itu dikatakan, kalau kamu bekerja, ini untuk para pekerja-pekerja hamba. Kalau kamu bekerja, yang kamu perbuat itu perbuatlah seperti untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Saudara-saudara, karena apa? Takut akan Tuhan. Ya, saya mungkin harus dibacakan ya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan seterusnya. Apapun juga yang kamu perbuat atau yang kamu kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, nah ini motivasi kerja. Saudara kerja sebagai apa saja? Pegawai kantor, sebagai manajer, atau pesuruh, kopas yang mengirim surat itu, atau katakan sampai yang paling kecil, tukang sapu di jalan. Apa saudara menganggap tukang sapu hina? Oh tidak, dia berjasa. Bagaimana kalau tidak ada tukang sapu, jalan kita kotor dan sebagainya. Saudara, bagaimana kalau tidak ada kuli, tidak bisa membersihkan got dan sebagainya. Semua perlu. Ya. Tetapi motivasinya, apa yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah ini yang seringkali membuat orang bekerja itu manipulasi atau bekerja pura-pura atau munafik, karena dia hanya bekerja untuk sebentuk manusia. Waktu tuanya ada, wah kerjanya sungguh-sungguh. Waktu tuanya tidak ada, malas kerja. Dan ini etos kerja yang tidak benar. Ya, kalau orang Kristen, dengar, kalau ada orang Kristen bekerja seperti ini, dia pasti tidak akan mendapat berkat. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita bekerja untuk Tuhan. Di depan tadi sudah saya katakan, bahwa manusia itu sudah bekerja waktu masih di Taman Eden, mengusahakan dan memelihara taman. Itu tugas Tuhan. Tidak ada seorang yang mengatur Adam waktu itu. Adam masih sendirian. Dia mengatur diri sendiri, dan dia hanya melakukan firman Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan. Jadi Adam itu tidak bekerja untuk mencari makan, tidak. Nah itu motivasi orang zaman sekarang kan, bekerja untuk mencari makan. Sehingga mereka kerjanya ngongso, kerjanya pura-pura rajin dan sebagainya, supaya ini, padahal tidak. Maka firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, tidak dengan separuh hati, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jadi di mana saja sudah bekerja, di kantor kah, di pabrik kah, di bengkel kah, atau di lapangan, atau seperti yang saya katakan tukang sapu, itu bekerja untuk Tuhan. Tuhan yang menilai, Tuhan yang melihat, saudara. Nah kalau seorang menyadari bahwa kerja untuk Tuhan, Tuhan itu maha hadir. Tuhan melihat saudara nganggur atau saudara males, saudara sembrono, Tuhan yang dilihat. Itu dalam semua sektor. Baik saudara kerja di lapangan, kerja di kantor, termasuk hamba Tuhan, pendeta yang bekerja rohani. Apa dia bekerja untuk Tuhan atau untuk menyenangkan manusia? Nah, ayat yang ke-24 mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Loh, saudara, Tuhan Yesus itu konsekuen dengan firman-Nya. Orang yang bekerja pasti mendapat upah. Saudara, bekerja apa saja? Dikatakan di sini, Tuhanlah yang, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Jadi saudara, kalau saudara bekerja untuk manusia, untuk pabrik apapun, jangan saudara berpikir saudara kerja untuk majikan yang manusia. Dia tidak bisa menilai saudara secara objektif. Tapi Tuhan tahu, kalau saudara rajin bekerja, setia bekerja, di sini Tuhan yang kasih upah. Mungkin majikan saudara curang, ya, seperti dalam Alkitab dikatakan Laban itu berapa kali menipu Yakub. Ya, saudara tahu, Laban itu memberikan pekerjaan pada Yakub 7 tahun untuk mendapatkan anaknya namanya Rahel. Loh,
Laban membohongi, saudaraku. Waktu malam pertama yang diberikan bukan Rahel, Lea. Padahal Yakob mencintai Rahel. Saudara, itu majikan dunia. Kemudian dia, ya udah kamu kerja lagi 7 tahun lagi untuk Anda Rahel. Dan di dalam Alkitab saya membaca, Yakob berkata 10 kali kamu membohongi saya. 10 kali menipu. Tetapi Tuhan, nah Yakob Tuhan yang memberikan aku upah. Saudara lihat, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 30, 31, 32 di situ, saudara melihat bahwa Tuhan yang memberikan upah kepada Yakob. Nah, saudara, kembali kepada ora et labora tadi. Jadi dasarnya ora itu berhubungan dengan Tuhan, berdoa dan bekerja. Oh, puji Tuhan. Dan Tuhan berjanji orang yang bekerja dapat upahnya. Haleluya. Saudara, kita akan membaca dalam Nabi Yesaya. Yesaya pasal 3. Yesaya pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaan. Tadi di dalam Mazmur dikatakan berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Tetapi sekarang dikatakan sini, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaan. Saudara, di zaman ini, saudara kalau melihat pekerja, pejabat, pegawai, saudara mesti geleng kepala. Ya. Mereka bukan orang benar. Buktinya apa? Banyak korupsi dalam segala bidang. Bahkan saya membaca informasi atau membaca literatur, di dalam masa pandemik seperti ini, ada mafia-mafia vaksin, mafia kesehatan yang memanfaatkan, saudara. Ya, sehingga obat ataupun alat kesehatan yang harganya mestinya sekian ratus dijual lebih mahal. Masker saja misalnya, masker yang harusnya mungkin bisa dapat 1.000, 2.000 dijual 10.000 misalnya. Saudara, karena apa? Ada yang memanipulasi. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah orang yang benar. Benar bagaimana? Jujur dalam pekerjaan, jujur dalam perusahaan. Saudara-saudara, oh, saya mendengar, saudaraku, untuk penguburan orang yang kena COVID ini dimanipulasi, saudara. Untuk harga kuburan, harga ambulan dan sebagainya dimanipulasi sehingga biayanya jutaan. Orang sudah meninggal, orang sudah susah, dibebani membayar jutaan. Saudara bayangkan itu zaman sekarang. Tetapi Tuhan mencari orang yang jujur. Orang yang pandai, orang yang hebat itu banyak. Tapi orang yang jujur dan setia itu yang langka. Nah, firman Tuhan berkata, katakan berbahagialah orang benar. Nah, ada kata mengatakan, orang benar sekarang serba susah. Dia mau jujur, orang sekitarnya tidak jujur. Maka dia digencet di wajah. Saudara, ini bukan rahasia umum. Presiden kita Pak Jokowi bekerja keras dengan jujur. Tapi berapa banyak orang yang menjegal dia. Sengaja mengadakan isu, hoak dan sebagainya. Supaya apa? Pak Jokowi mau kompromi dengan mereka. Tapi tidak. Saudara, demikian juga kalau saudara bekerja jujur, bekerja benar, mungkin saudara tidak punya teman, tidak punya sahabat. Tidak ada orang yang bisa kompromi dengan saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, pertahankan hidup benar, jujur, bekerja sungguh-sungguh. Dikatakan, sebab mereka akan memakan
hasil pekerjaan. Saudara, puji Tuhan. Orang yang tidak jujur, yang korupsi, makmur enggak? Oh, makmur. Tetapi saudara melihat ujung-ujungnya di penjara. Ujung-ujungnya ditangkap KPK. Tetapi yang benar dan jujur, ya, Amsal lebih baik makan nasi dengan sayur tetapi dengan tentram daripada makan daging tambun tetapi hatinya penuh dengan duka cita. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini firman Tuhan cukup tegas, cukup kuat, cukup keras, tetapi inilah firman Tuhan, pengajaran. Sekali lagi Paulus mengatakan, orang yang tidak mau bekerja itu tidak mengikuti ajaran kami. Paulus mengajarkan supaya gereja jemaat bekerja. Tapi bekerja dengan tadi saya katakan, roh, jiwa, dan tubuh. Di mana saudara dipanggil Tuhan, lakukan kerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, seorang hamba Tuhan bekerja bukan untuk jemaat. Walaupun yang dilayani jemaat, tapi dia bekerja untuk Tuhan. Dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memelihara. Karena kalau Tuhan memelihara, tidak ada seorang bisa menghambat. Saudara, lihat contohnya Elia. Elia itu melayani Tuhan. Ya, walaupun dia harus melayani orang Israel, tapi orang Israel kan menolak. Tapi bagaimana Tuhan membuktikan bahwa Tuhan memelihara Elia? Saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 17 sampai 19. Elia dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita kerja buat Tuhan, Tuhan yang memberi upah. Kolose 3 ayat 24 tadi. Dari Tuhan. Bab itu, mari saudara, kita tidak usah ragu-ragu. Di mana, di bidang apa saudara bekerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir saya ingin membacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayat ini sudah sering kita dengar. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah ini saudara, ya, jemaat Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kuatkan iman, tetap teguh, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan, sesuai dengan bidang masing-masing. Jerih lelahmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Soleman menulis dalam kitab Pengkhotbah atau Al-Khatib, pekerjaan kita sia-sia kalau kita kerjakan di luar Tuhan. Ya, pekerjaan kita mungkin menumpuk harta benda, menumpuk uang, tetapi sia-sia akhirnya ditinggalkan. Coba orang yang paling kaya miliuner, dia meninggal, hartanya ditinggalkan. Untuk siapa? Belum tentu untuk anak cucunya, dibagi oleh orang lain. Sia-sia. Tetapi pekerjaan yang saudara kerjakan untuk Tuhan, Tuhan yang mencatat, Tuhan yang memberi. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akan sama-sama nyanyikan pujian dalam Psalm nomor 108. Mari kita bekerja karena Tuhan juga bekerja, saudara. Dikatakan dalam kitab Kejadian, 6 hari Tuhan bekerja. Ya. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus berkata, Bapakku masih bekerja, aku juga bekerja juga. Sebab itu mari kita bekerja. Jangan ada orang Kristen yang malas, tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, jangan. Haleluya. Ya. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun mau menjelang petang hari, sebelum tiba
saudara, marilah kita bekerja. Ora et labora. Secara lahiriah, saudara-saudara, mari kita berdoa dan bekerja. Sebelum saudara berangkat bekerja, ke pabrik kah, ke toko kah, ke bengkel kah, berdoa. Ora et labora. Dan bekerja dengan jujur, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan terutama firman Allah ingatkan, mari kita bekerja dengan pola yang sesuai rencana. Seluruh usaha kita arah tujukan untuk pembangunan rumah Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Maka pekerjaanmu ada upah di dalam surga. Hari rembang kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang kerjalah selama hari masih siang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin bekerja, terutama bekerja untuk kerajaan Allah. Kami bersyukur karena Tuhan sendiri bekerja. Seperti yang tersurat, Bapa bekerja sampai hari ini, dan kami juga tetap bekerja. Tuhan, terima kasih. Kami mohon Tuhan urapi firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus meneguhkan firman Tuhan. Kami doakan seluruh jemaat-Mu supaya mereka dapat bekerja di tengah-tengah masa yang sukar. Banyak yang kehilangan pekerjaan secara formal. Tetapi Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, Tuhan berkati. Dan Tuhan berjanji orang yang bekerja pasti mendapat upahnya. Sebab itu ya Tuhan, berikan kami motivasi, murnikan motivasi kami untuk bekerja secara roh, jiwa, dan tubuh kami. Terpuji nama Tuhan. Kami banyak kekurangan, kurang sempurna, tetapi Tuhan yang menyempurnakan pelayanan pada petang hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat anugerah turun atas saudara sekalian di rumah masing-masing. Terimalah berkat Tuhan, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun atas semuanya. Sampai Maranatha Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian saudara-saudara. Jadi surat Tesalonika 1 dan 2 berarti sudah selesai malam hari ini. Dan kami lanjutkan nanti dengan tema yang lain atau buku yang lain yang akan kita pelajari. Nanti akan kami beritahukan. Tetapi kita berdoa semoga pandemik ini segera akan berakhir dan pelayanan firman Tuhan semakin lancar. Tuhan memberkati, selamat malam.